Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di waktu pagi ini, pagi yang cerah di kota Cirebon. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat sehingga kita bisa merasakan indahnya syariat Islam untuk saat ini. Dan kali ini kita mau belajar tentang bagaimana menyelesaikan prahara keluarga karena harta. Saya menduga yang datang orang yang tidak punya masalah, insya Allah, atau yang sudah punya masalah. Nggak punya masalah. Banyak masalah. Banyak yang punya masalah. Coba di antara bapak-bapak sekalian yang merasa selama usia pernikahannya belum pernah berantem, angkat tangan. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada yang angkat tangan. Oh, belum nikah. Jadi belum pernah merasakan berantem. Berantem dalam keluarga itu satu hal yang buruk atau tidak? Atau lumrah? Kebayang nggak keluarga orang soleh yang pernah berantem dalam keluarga? Contohnya siapa, Pak? Nah? Ternyata keluarga para nabi juga mengalaminya. Termasuk juga keluarga para orang-orang soleh masa silam. Artinya, kalau hanya sebatas kejadian berantem dalam keluarga, ini tidaklah kita jadikan sebagai standar baik dan buruknya seseorang. Nabi Ibrahim pernah punya masalah dengan istrinya Sarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam junjungan kita sempat beberapa kali punya masalah dengan istrinya, bahkan sampai sebagian di antara istri beliau ada yang diceraikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika ada sebuah keluarga kok berantem suami istri, jangan sampai kita menaruh penilaian yang buruk baik kepada suami maupun istrinya. Termasuk juga Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah radhiyallahu anhuma, mereka juga pernah mengalami seperti itu. Sampai satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendatangi Fatimah di siang hari, dan ketika itu Ali tidak ada di rumah. Akhirnya Nabi SAW bertanya, Aina ibnu ammik? Di mana putra dari pamanmu? Nabi SAW bertanya tentang suami, tapi menyebutkan bahwasanya sebenarnya suamimu itu masih punya hubungan kerabat dengan kamu. Kemudian Fatimah mengatakan, laqad ghadabani falam yakil inti. Tadi dia sempat bikin emosi aku, lalu dia tidak tidur siang di sini. Akhirnya Nabi SAW keluar dari rumah Fatimah dan beliau minta kepada para sahabat, carikan di mana Ali. Ternyata beliau dia ada di mana? Ya Rasulullah, innahu fi masjid raqid. Ya Rasulullah, beliau sedang berada di masjid lagi tidur. Punya masalah dengan istrinya, ditinggal pergi ke masjid, tidur. Ya, makanya kalau bapak-bapak ketahuan tidur di masjid, dicurigai ya. Di rumahnya penuh orang sehingga dia nggak bisa tidur di rumah. Ya Rasulullah, innahu fi masjid raqid. Beliau sedang berada di masjid lagi tidur. Akhirnya Nabi SAW datang ke masjid dan beliau bangunkan Ali bin Abi Thalib sambil mengatakan, Kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab. Ada debu yang nempel di pundaknya Ali, dibersihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kum ya Abu Turab, bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Turab artinya apa, Pak? Tanah. Bangunlah wahai orang yang kena tanah, bangunlah wahai orang yang kena tanah. Beliau bangun, pulang, masalah selesai. Sehingga terkadang adanya masalah dalam keluarga tidak perlu kemudian didiskusikan secara serius. Cukup ditinggal pergi ke masjid, pulang udah selesai. Pernah nggak Pak kayak gitu, Pak? Nggak pernah? Atau pernah tapi nggak ngaku?
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dia punya masalah dengan istrinya, beliau tidak kemudian sini duduk depan saya, kita diskusi, selesaikan sekarang. Dan memang tidak harus seperti itu. Kadang cukup dengan dilupakan, selesai. Karena banyak sekali masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan, sehingga selesainya hanyalah dengan satu kata: saling sepakat toleran. Sebab tidak semua orang ini bisa menyamakan visi antara suami dengan istrinya, bisa menyamakan harapan antara suami dengan istrinya, sehingga kadang ketika didiskusikan juga nggak selesai. Sekarang kita akan bahas fokus di bagian bagaimana ketika terjadi prahara disebabkan karena ekonomi. Ada satu buku yang saya tulis ya. Mungkin sebagian di antara jamaah sudah pernah melihat buku itu. Ini buku yang terbaru, judulnya Harta Derita Wanita. Jadi nggak mengerikan ya. Tapi maksudnya adalah menjelaskan tentang kenapa terkadang dengan sebab harta itu sering terjadi perceraian, kemudian pertikaian antara suami istri, dan sebagian di antara korbannya adalah ibu-ibu yang sampai dia harus mengalami KDRT dan seterusnya. Tayyib. Dalam buku ini kami membahas 4 pembahasan pokok. Yang pertama adalah pembahasan tentang bagaimana interaksi ideal seorang muslim dengan harta, agar dia tidak terlalu bernafsu dengan harta, tidak menjadikan harta itu sebagai satu-satunya tujuan dalam hidupnya, belajar untuk hidup lebih sederhana dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang pengantar fikih nafkah. Seperti apa kewajiban seorang suami kepada istrinya, kewajiban orang tua kepada anaknya. Ini dibahas dalam fikih nafkah. Lalu yang ketiga, kita bahas tentang prahara karena harta. Apa saja yang menjadi pemicu dan penyebab kenapa dalam rumah tangga itu sering terjadi perceraian, kemudian pertikaian antara suami istri yang latar belakangnya adalah karena harta. Di sini saya menyebutkan ada 3 faktor utama. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan keberadaan wanita karir yang mereka ingin mengembangkan karirnya dan bekerja baik untuk mendampingi suami atau dalam rangka untuk mempertahankan diri pada saat dia sudah tidak bersuami. Baik, kalau misalnya saya tanya ke ibu-ibu, nanti suaranya bisa terdengar ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa ahsanat farjaha, wa ata'at ba'laha, qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti." Ketika seorang wanita dia bisa menjaga salat 5 waktu, dia bisa menjaga puasa Ramadan, dia bisa menjaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dipersilahkan baginya, wahai ibu, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang ibu inginkan. Jadi kata kunci wanita untuk bisa dapat surga 4 ini. Saya tanya kepada ibu-ibu, dari 4 ini yang paling berat yang mana? Yang keempat. Yang keempat, taat kepada suami. Masya Allah. Anda lebih senang mana? Hidup punya suami atau hidup tanpa suami? Tanpa suami. Masya Allah. Berarti memang bikin masalah ini suami. Jadi saat kita tampilkan hadis ini kepada ibu-ibu ya, dari 4 ini sebenarnya yang paling berat yang mana? Rata-rata jawabannya Pak, yang keempat Pak, taat kepada suami. Wanita ketika taat kepada suami itu sejatinya dia taat kepada siapa? Kepada Allah. Karena ada sebagian makhluk yang diperintahkan untuk taat kepada makhluk yang lain. Contohnya, anak diperintahkan untuk taat kepada orang tua. Masyarakat, rakyat diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Termasuk diantaranya adalah istri diperintahkan taat kepada suami.
Kita nggak boleh berpikir kok enak jadi makhluk yang ditaati. Karena di balik ketaatan itu ada beban yang lebih berat. Di masa silam itu sempat terjadi fenomena ada sebagian wanita yang iri dengan laki-laki. Kenapa kok sampai iri dengan laki-laki? Ibu-ibu pernah nggak iri sama laki-laki? Nggak pernah ya? Alhamdulillah. Ada fenomena di mana wanita itu iri kepada laki-laki, sehingga dia pengen jadi laki-laki. Kenapa iri kepada laki-laki? Pertimbangannya bukan karena masalah taat, bukan karena masalah harta, bukan karena masalah warisan lelaki lebih banyak, bukan. Tapi pertimbangannya karena laki-laki punya potensi pahala lebih besar. Bisa sholat Jumatan, bisa jamaah, bisa berjihad, sehingga potensi pahalanya lebih besar. Dan di zaman sekarang 3 amalan ini banyak lelaki yang tidak melakukannya. Jadi untuk zaman sekarang ada lelaki mirip seperti aktivitas hidupnya wanita dalam masalah ibadah. Sehingga kalau dulu ada sebagian sahabiyat yang mereka iri terhadap laki-laki karena kalah dalam amal, kalau sekarang andaikan mereka masih hidup, mungkin suasana ini akan hilang. Karena kualitas lelaki di zaman sekarang sama seperti perempuan di masa silam. Gimana jemaah? Allah Subhanahu wa taala kemudian jelaskan, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian kalian melebihi yang lain. Dan yang dimaksud di situ adalah kelebihan yang Allah berikan kepada lelaki yang itu tidak dimiliki oleh wanita. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Lelaki punya jatah pahala sesuai dengan apa yang mereka upayakan, dan wanita juga punya jatah pahala sesuai dengan apa yang mereka upayakan. Was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah karunia dan kebaikan darinya. Jadi pada saat Anda menginginkan sesuatu yang tidak mungkin bisa Anda miliki, mintalah kepada Allah. Jadi misalnya kalau contoh zaman sekarang tuh kayak gini, Pak. Bapak, kalau suami saya bisa bekerja, beliau punya harta, sementara saya sebagai ibu rumah tangga nggak bisa bekerja, hanya bisa menerima apa yang diberikan oleh suami. Aku nggak bisa ngasih sesuatu yang berharga bagi orang tua, nggak bisa ngasih hadiah kepada ibuku, kepada bapakku, tapi suami bisa. Suami bisa ngasih sesuatu kepada orang tuanya. Aku berharap bisa pengen ngasih sesuatu kepada orang tuaku. Terus gimana itu, Pak? Anda tidak perlu khawatir. Memang kewajiban wanita lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Di posisi ketika Anda tidak bisa beramal, tidak bisa menderma, karena Anda mungkin tidak memiliki harta sebanyak yang dimiliki oleh suaminya, tapi dukung suaminya untuk melakukan itu. Dia berbakti kepada orang tua, ngasih hadiah ke orang tua, dia wakaf dengan hartanya, infak dengan hartanya, dukung untuk melakukan itu. Karena ketika surganya suami itu tinggi, istrinya ada di mana, Pak? Ketinggalan di bawah? Atau ikut bersama suaminya? Ikut bersama suaminya. Sehingga di posisi wanita mendukung ketaatan suami, nanti dia turut mendapatkan manfaat. Ketika suami dapat balasan yang tinggi, istrinya akan membersamai. Disinilah yang kita harapkan, adanya kerjasama berkaitan dengan masalah pemanfaatan harta yang dimiliki oleh suami. Baik, sekarang Bapak Ibu, coba kita lihat mulai dari awal, yaitu tentang membangun kesadaran terkait interaksi ideal dalam masalah harta. Kita meyakini bahwa semua pasti akan dihisab oleh Allah, termasuk diantara harta yang dimiliki oleh manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak di hari kiamat, sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang aneka kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Tingkatan kenikmatan seperti apa sih, Pak, yang ditanya oleh Allah? Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, yakni al-'abda minan na'im."
Sesungguhnya kenikmatan yang nanti akan pertama kali ditanya oleh Allah di hari kiamat. Ayyuqala lahu, Allah akan bertanya kepadanya tentang kenikmatan itu. Alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Bukankah aku telah memberikan kesehatan bagimu dan aku kasih kamu air minum yang seger. Ini Pak dihisap. Jadi kalau air seperti ini dihisap, kira-kira iPhone dihisap nggak? Kira-kira mobil dihisap nggak? Jika yang seperti ini saja akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka pakaian Anda, kendaraan yang Anda gunakan, aneka fasilitas hidup yang Anda miliki, semuanya akan dihisap oleh Allah. Karena itu, kesadaran pertama semacam ini perlu untuk kita tanamkan, dan ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa berkaitan dengan bagaimana bisa mengatur hasrat seorang hamba terhadap masalah harta. Sehingga bagi mereka yang memiliki kekayaan yang lebih, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hisab yang lebih panjang, menyebabkan dia telat masuk surga. Antara muhajirin yang kaya dan muhajirin yang miskin, selisih masuk surganya berapa lama? Selama 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna fuqara'al muhajirin yadkhulunal jannah yasbiqunal aghniya yaumal qiyamah ilal jannah bi arba'ina kharifan." Orang miskin di kalangan muhajirin masuk surga lebih dulu dibandingkan yang kaya di kalangan muhajirin. Sama-sama punya amal hijrah, tapi yang satu masuk surga lebih dulu. Selisihnya berapa? 40 tahun. Masya Allah. Padahal sama-sama punya amal hijrah. Kita yang nggak punya amal hijrah, kira-kira selisihnya berapa? Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla aghniyaihim binisbi yaumin wa huwa 500 amin." Orang miskin bukan muhajirin, orang miskin selain muhajirin akan masuk surga mendahului yang kaya dengan selisih waktu setengah hari, sama dengan 500 tahun. Makanya kita layak heran kalau ada orang yang iri dengan orang yang kaya, berarti dia iri dengan orang yang telat masuk surga, yang hisapnya lebih lama. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa menanamkan suasana batin berkaitan dengan keyakinan bahwasanya kita akan dihisap, bahwa di posisi ini kita akan bisa lebih mengatur keinginan hati. Iri kepada orang yang lebih kaya sama dengan iri kepada orang yang hisapnya lebih lama. Selanjutnya, di sana ada fenomena yang pernah disampaikan dalam Al-Quran tentang antara harapan dengan keadaan. Ada orang bercita-cita A, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan minus A. Ada yang bercita-cita B, tapi keadaannya oleh Allah justru dijadikan minus B. Berkebalikan dengan yang menjadi harapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat." Allah mengembangkan riba, Allah membinasakan riba dan mengembangkan sedekah. Orang yang bertransaksi riba, tujuannya apa, Pak? Biar makin kaya, hartanya makin bertambah. Tapi hasilnya apa? Dibinasakan oleh Allah. Orang yang sedekah, secara lahiriah materinya berkurang, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yurbi as-sadaqah, Allah kembangkan sedekah. Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Anda boleh catat ya, ada satu kaidah bagus dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, wa hadza mim babil muamalah binaqidil maqsud. Wa hadza mim babil muamalah binaqidil maqsud. Ayat ini menjelaskan tentang adanya bentuk muamalah, balasan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya berkebalikan dengan obsesinya.
Ayat ini menjelaskan balasan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya berkebalikan dengan obsesinya. Bapak, saya itu sudah berusaha untuk melakukan planning yang bagus, perencanaan yang baik, biar nanti sukses, biar nanti berhasil. Tapi kok makin kiri, tambah kiri, tambah kiri. Tambah miskin, tambah miskin. Bisa jadi karena obsesimu terlalu tinggi dalam masalah dunia, maka kemudian dibalas oleh Allah, dia makin nyungsep dalam urusan dunia. Karena salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu diberi balasan oleh Allah adalah berkebalikan dari maksud dan tujuannya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan nilai sahih oleh Syekh Albani, Nabi SAW pernah mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai harapan terbesar dalam hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ghinahu, rasa kaya. Kaya yang dimaksud di sini apa, Pak? Merasa cukup, ada di hatinya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan perasaan merasa cukup ada di hatinya. Wa jama'a lahu syamlah. Allah mudahkan urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina. Dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina. Wa man kanatid dunya hammahu. Sebaliknya, siapa yang menjadikan dunia sebagai obsesinya, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan rasa fakir ada di hadapannya. Kata ghina itu lawannya adalah al-faqru. Ghaniyun lawannya fakir. Sifat Allah yang mana, Pak? Ghani. Allah ghaniyun 'anil alamin. Tapi orang Yahudi menyebut innallaha fakir. Allah fakir. Ini sebutan siapa? Yahudi. Padahal dia adalah zat yang ghaniyun 'anil alamin, enggak butuh seluruh alam. Ghani, al-ghina artinya enggak butuh. Allah tidak butuh apapun yang ada di alam ini. Maka orang yang kaya sejatinya adalah ketika dia punya karakter, dia tidak pernah merasa butuh dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nabi SAW mengatakan, siapa yang menjadikan dunia sebagai harapan terbesarnya, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan rasa fakirnya ada di depan mata. Rasa fakir itu apa tadi, Pak? Lawan dari ghani itu apa? Kalau ghani tadi apa artinya? Enggak butuh. Berarti kalau fakir butuh. Orang fakir itu artinya orang yang butuh. Allah jadikan rasa butuhnya ada di depan matanya, sehingga dia selalu merasa butuh dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Walaupun mungkin gajinya sudah gede, gajinya sudah puluhan juta, bahkan ratusan juta, tapi dia masih ngejar apa yang dimiliki oleh orang lain. Ada nggak kayak gitu? Ada, Pak? Ada ya. Sudah punya titik MBG 1, ngejar titik MBG 2, ngejar titik MBG 3, ngejar titik MBG. Subhanallah. Padahal satu titik saja mungkin penghasilannya sudah gede, Pak. Dia tinggal nyantai aja, dia sudah dapat keuntungan, tapi masih ngejar terus. Ini contoh manusia yang Allah jadikan fakirnya ada di depan mata. Ada orang yang mungkin dia sudah memiliki kekayaan dengan aneka kekayaan yang ada, tapi dia masih punya target ini, gak ada hentinya. Dan manusia kalau ngejar target duniawi pasti capek. Orang ketika ngejar dunia pasti capek. Baik, pernah nggak Anda punya pengalaman nyari kerja? Nyari kerja? Pernah punya pengalaman itu ya? Lebih capek mana? Kerja atau nyari kerja? Nyari kerja. Lebih capek? Nyari kerja. Yang sudah punya usaha, lalu dia mau mengembangkan unit usaha baru, dia nyari-nyari peluang. Kira-kira peluang unit usaha baru apa yang bisa dilakukan? Capek nggak ketika itu, Pak? Dan itulah karakter dunia. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan tentang dunia, awwaluha ana
wa akhiruha fana. Dunia itu awalnya melelahkan, ujungnya binasa, fana. Fi halalihi hisabun wa fi haramihi iqab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Siapapun yang nyari pasti kelelahan. Sehingga ketika ada orang yang fakirnya di hadapan matanya, maka dia akan selalu merasa haus untuk nyari, habis dapat nyari lagi, habis dapat nyari lagi. Dikumpulin dalam jumlah yang banyak. Begitu terkumpul dalam jumlah yang banyak, dia takut nyimpen dalam waktu yang lama. Akhirnya money laundry, ditaruh di unit-unit usaha yang nggak jelas. Sudahlah, yang penting pokoknya nggak kelihatan. Pada saat dia sudah menerima itu, dia ketakutan untuk menyimpannya. Dan itulah karakter harta haram. Saat menerima ketakutan, nyimpen ketakutan, saat menggunakan ketakutan. Bagaimana dia bisa hidup nyaman kalau ternyata serba ketakutan? Kemarin saya ketemu dengan beberapa pengusaha emas. Jadi sejak ada peraturan pemerintah bahwa penambangan ilegal sudah tidak boleh lagi dilakukan karena negara dirugikan dengan nilai sekian miliar atau sekian triliun, dan para penadah-penadah toko-toko emas itu di sweeping. Itu Masya Allah Pak, orang-orang kaya ketakutan Pak, yang nyimpen-nyimpen emas. Sampai mereka harus gimana caranya pokok emas ini nggak ketahuan. Dalam kondisi itu suasana ketakutan terjadi di antara mereka sendiri. Makanya orang tidak akan bisa menikmati harta dengan maksimal di posisi ketika dia ketakutan. Sehingga jangan sampai Bapak Ibu, harta yang Anda simpan menyebabkan Anda ketakutan. Itu azab sejatinya. Sebelum nanti akan ada azab yang kedua. Azab pertamanya adalah orang ini diazab dalam bentuk hartanya menjadi sumber ketakutan. Saya mau tanya, Bapak pernah nggak nyimpen duit yang ketakutan ketahuan istri? Nggak takut? Nggak takut ya? Bener. Sehingga disimpan di mana, jangan sampai ketahuan. Jangan. Soalnya nggak ada yang disimpan. Ada nggak fenomena kayak gitu Pak? Ada ya. Jadi dia ketika nyimpan duit itu jangan sampai ketahuan istrinya. Saat ketahuan, wah ketakutannya Masya Allah. Jadi kira-kira duit seperti ini nikmat atau azab? Azab. Maka solusinya gimana Pak? Kasihkan istrinya. Lebih baik transparan daripada jadi suami yang serba ketakutan. Setuju Pak? Keberatan kayaknya ya. Kalau ibu-ibu setuju? Oh, Masya Allah. Dengerin tuh Pak ya. Karena Anda akan merasa tertekan kalau misalnya Anda menyimpan sesuatu, menyimpan barang tertentu yang berharga, tapi kemudian dipengaruhi dengan tekanan dari orang lain, Anda ketakutan. Gimana bisa menikmati? Sebagian suami misalnya punya perhiasan tertentu, ini jangan sampai ketahuan istri saya. Dia mau jadikan sebagai simpanan pribadi. Tayyib. Selanjutnya, wa farraqa alaihi syamlah. Hukuman yang kedua, Allah buat kehidupannya itu susah. Sehingga dimanapun dia beraktivitas selalu punya masalah. Di sini punya masalah, di sini punya masalah, di sini punya masalah. Mungkin dia kaya, tapi musuhnya banyak. Di kantor dia punya masalah, di lingkungan dia punya masalah, di keluarga dia punya masalah. Barangkali hartanya banyak, tapi di saat yang sama yang masalah dengan dia banyak. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Sementara dunia yang diberikan kepadanya hanya sebagian kecil yang ditakdirkan untuknya. Hartanya banyak, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Ya mungkin sebagai contoh, ada sebagian orang yang dia punya banyak sekali properti di Indonesia, tapi dia nggak berani pulang ke Indonesia. Dia menjadi orang yang ditargetkan oleh masyarakat sampai dia keluar negeri dan sembunyi di luar negeri. Hartanya ada di mana, tapi dia nggak berani datang ke hartanya. Gimana kira-kira kayak gitu, Pak? Tidak bisa menikmati hartanya. Baik. Sekarang
Sebutkan contoh nyata Pak Ustadz. Ada nggak orang yang dikejar dunia dalam kondisi dunia itu terhina di hadapannya? Saya akan ceritakan sosok seorang muslim. Dia bukan nabi, bukan sahabat. Artinya memungkinkan untuk diikuti dan disamai. Karena kalau cerita ini berkaitan dengan nabi, barangkali kita tidak mungkin bisa menyamai. Ada manusia yang bisa ditiru tapi tidak bisa disamai. Siapa itu? Para nabi. Ada manusia yang bisa ditiru dan tidak bisa disamai selain para nabi, para sahabat. Karena mereka punya keistimewaan yang lebih dibandingkan manusia biasa. Nah, yang saya ceritakan ini bukan nabi, bukan sahabat, tapi tabi'in. Beliau bernama Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti apanya Umar? Cucunya Umar. Anaknya siapa? Sahabat Abdullah bin Umar. Di masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, di mana beliau termasuk salah satu di antara Khalifah Bani Umayyah, Imam Salim ini hidup. Pada suatu ketika Salim bin Abdullah beliau sholat di Masjidil Haram. Tiba-tiba didatangi oleh Hisham bin Abdul Malik, sang Khalifah. Lalu Hisham ini menawarkan sebuah penawaran dari seorang raja. Ya Salim, salni hajatan. Wahai Imam Salim, silakan Anda minta sesuatu kepada saya, nanti akan saya kasih. Kebayang nggak Pak? Bapak selesai tawaf, habis itu berdoa di dekat Ka'bah, tiba-tiba disamperin oleh Raja Salman. Masya Allah. Kira-kira apa yang akan pertama kali Anda lakukan? Apa yang pertama kali Anda lakukan? Selfie dulu. Kemudian sang raja menawarkan, Bapak butuh apa? Akan saya kasih. Mungkin Anda akan merasa, saya baru saja berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Karena obsesi kita terhadap dunia sangat tinggi. Tapi subhanallah, Imam Salim yang ketika itu ditawari oleh sang khalifah, beliau rahimahullah kemudian mengatakan, Inni astahyi minallah an as'ala fi baitihi ghairah. Aku malu kepada Allah untuk minta kepada selain Allah sementara aku sedang berada di rumah Allah. Maka sang raja mundur. Kemudian Tuan Salim melanjutkan ibadahnya. Sampai selesai beliau ibadah, kemudian beliau keluar masjid. Jadi nggak ada urusan dengan sang raja, akhirnya langsung keluar. Mungkin beda sama kita ya. Gimana jadi nggak? Kita selesaikan di luar. Dikejar sama raja Pak. Begitu sampai di luar masjid, kemudian Khalifah Hisham bin Abdul Malik mengatakan, Al-ana qad kharajta. Sekarang Anda sudah berada di luar masjid. Salni hajatan. Silakan Anda minta sesuatu. Berkali-kali ditawari. Kemudian Salim bertanya, min hawaijid dunya am hawaijil akhirah? Yang boleh saya minta kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat? Ya, tentu sang raja menjawab, ya tentu kebutuhan dunia. Aku nggak bisa memenuhi kebutuhan akhirat. Kemudian Tuan Salim ini mengatakan, ama wallahi, tolong diperhatikan wahai raja. Inni la as'alud dunya mimman yamlikuha. Fakaifa as'aluhu mimman la yamlikuha. Tolong sadari ya, aku tidak pernah minta dunia kepada zat yang memilikinya. Bagaimana aku bisa minta dunia kepada makhluk yang tidak memilikinya? Contoh apa ini Pak? Manusia yang dikejar dunia dalam kondisi dunia terhina di hadapannya. Sehingga penawaran itu ada di depan mata, tinggal nyebut saja pasti dikasih. Tapi subhanallah, beliau dengan sangat menjaga kehormatannya memberikan jawaban yang sampai membuat orang kaya diam. Itulah contoh nyata ya. Bahwa sejatinya apa yang disampaikan Nabi SAW ini bukan sesuatu yang mustahil. Ternyata kejadiannya ada. Ada orang yang dia betul-betul wa'atadhu dunya wa hiya raghimah. Didatangi oleh dunia dalam kondisi dunia itu terhina di hadapannya. Bisa nggak kita berlatih seperti itu? Ya mencoba untuk sedikit-sedikit belajar, mudah-mudahan bisa.
Tapi kalau menyamai mungkin agak sulit ya. Karena seperti ini hanya akan dimiliki oleh manusia yang memiliki hati yang sangat tidak butuh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini bisa dibentuk dengan cara membangun sifat qanaah. Ketika seorang muslim memiliki sifat qanaah, maka dia akan selalu bisa merasa bahagia dengan nikmat yang ada. Cara qanaah itu apa, Pak? Fokus dengan apa yang kita punya. Saya ulangi ya. Cara qanaah adalah fokus dengan apa yang kita punya. Anda akan bisa qanaah ketika Anda fokus dengan nikmat yang Anda punya. Mungkin satu cerita yang barangkali sudah sering Anda dengar ya. Sudah pernah dengar ceritanya belum? Oh, belum bercerita. Abu Kilabah Al-Jarmi. Sudah pernah dengar ceritanya? Di akhir hayat beliau, rahimahullah. Beliau juga seorang tabi'in. Pernah satu ketika ada seorang ulama ahli hadis. Namanya Abu Hazim. Abu Hazim ini sedang melakukan perjalanan. Lalu tiba-tiba beliau ketemu dengan sebuah gubuk yang sudah tua. Kemudian beliau mendekat ke gubuk itu. Ternyata terdengar sebuah suara dari dalam gubuk, suara orang yang sudah tua. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahumullahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Suara ini terulang-ulang terus diucapkan oleh orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua. Akhirnya ahli hadis ini penasaran, siapa yang mengucapkan kalimat ini? Beliau minta izin untuk masuk. Setelah diizinkan, ternyata yang dijumpai adalah orang yang sudah sepuh, dalam posisi lumpuh, matanya buta, dan hidup sendirian. Setelah kemudian beliau minta izin masuk, dilihat suasana kanan kirinya. Kenapa orang ini selalu memuji Allah? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahum bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang Allah berikan kepada orang lain. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan Allah memberikan banyak kelebihan bagiku. Kelebihan apa yang beliau punya? Kemudian beliau tanya, saya merasa penasaran dengan apa yang Anda ucapkan. Dengan situasi Anda seperti ini. Orang miskin untuk bisa mengucapkan Alhamdulillah, berat atau tidak, Pak? Berat. Miskin tapi disuruh bersyukur, berat? Berat. Jangankan bersyukur mah, sabar saja kadang nggak sanggup. Tapi ini orang yang miskin, namun dia selalu bersyukur kepada Allah, memuji Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akhirnya ahli hadis ini bertanya, apa rahasianya Anda selalu mengucapkan kalimat ini? Mulailah Abu Kilabah menyampaikan, coba kau perhatikan, di luar sana ada nggak orang yang tidak beragama Islam? Banyak. Mereka mengalami sakit, iya. Orang yang non muslim sakit, aku juga sakit. Kita sama-sama sakit. Tapi aku masih punya nikmat iman. Kau lihat di luar sana, ada nggak orang yang tidak diberi oleh Allah hidayah untuk berzikir? Banyak, Pak. Waktunya hanya habis untuk tindakan yang sia-sia. Alhamdulillah lisanku masih utuh, lisanku masih selamat, dan aku bisa gunakan untuk banyak zikir. Sementara di sana banyak orang yang lalai untuk berzikir. Kau lihat di sana, ada nggak orang yang nggak bisa duduk? Banyak. Mereka hanya bisa berbaring, dan aku masih bisa duduk. Kemudian dia menyebutkan 1-2 nikmat-nikmat yang masih melekat pada dirinya. Itulah cara orang agar dia bisa selalu bersyukur, fokus dengan nikmat yang ada. Tapi kalau manusia selalu melihat nikmat kepada orang lain, yang terjadi dia akan melupakan nikmat yang ada pada dirinya. Bahkan sampai pada titik meremehkan nikmat dirinya. Makanya Nabi SAW menyarankan, dalam urusan dunia lihat kemana, Pak? Dalam urusan dunia orang lain lihat ke bawah, sehingga begitu ketemu orang lihat sepatunya. Betul. Ke bawah. Apa merek sepatunya, sandalnya. Apa tujuan kita diperintahkan untuk lihat ke bawah? Agar, kalau Anda menjawab agar bisa bersyukur, keliru jawaban itu.
Maksud Nabi SAW ketika beliau merintahkan kita untuk melihat ke arah bawah, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena ini bisa membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Karena interaksi manusia dengan nikmat itu ada 3 tingkatan, Pak. Bersyukur ini yang paling tinggi, meremehkan ini yang paling rendah, tengahnya ini tidak bersyukur, tidak meremehkan, ya boleh disebut hambar lah. Jadi setidaknya kalau kau tidak bisa bersyukur, minimal jangan meremehkan. Sudah nggak bisa syukur, meremehkan. Kapan orang itu menjadi meremehkan nikmat? Saat dia fokus dengan nikmat orang lain. Dia akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya. Terjadi reunian misalnya. Setelah 30 tahun lulus SMA, terus ketemu reunian. Begitu pulang, suasana batin suami istri beda. Istrinya lihat suaminya, kok wis tua. Kenapa sampai dia batin kayak gitu? Tadi sempat ngelirik punya temennya. Karena dulu kan kita dulu satu SMA sekelas, keluarnya bareng, artinya kan satu usia. Tapi kok suami saya udah tua. Suaminya lihat ke istrinya, kok makin bulat ya. Dari situ terjadi karena dia sempat ngelirik kepada yang lain. Makanya yang seperti ini tolong diwaspadai ya. Sehingga interaksi antar sesama hamba terkadang menyebabkan orang itu sampai meremehkan nikmat yang ada pada dirinya. Sehingga caranya gimana Pak biar ini tidak terjadi? Fokus dengan nikmat yang ada pada diri kita, syukuri apa yang ada, dan ketika melihat nikmat orang lain, lihatlah kepada yang lebih rendah. Baik. Selanjutnya, bagi para istri hendaknya dia berusaha untuk mendukung suaminya. Dukungan dengan apa Pak? Minimal dengan pesan moral yang membuat suami itu bisa lebih tenang dan nyaman, terutama saat mencari dunia. Ini saya ceritakan ya. Ada satu penggalan kisah yang pernah terjadi di zaman Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri tinggal di mana? Di Irak. Karena beliau bukan orang Mekah, beliau tinggal di Irak. Suatu ketika beliau datang untuk haji ke Mekah. Kemudian beliau ketemu dengan penjual kain. Begitu mendekat, si penjual kain ini langsung bersumpah memuji kainnya berlebihan, sampai Hasan Al-Basri menilai gak benar ini orang, ditinggal. 2 tahun berikutnya Hasan Al-Basri haji lagi. Ketika di Mekah beliau ketemu dengan penjual kain yang sama, tapi kali ini cara beliau dalam menawarkan barang jauh lebih santun, jauh lebih terhormat, tidak terlalu bernafsu, tidak bersumpah dan seterusnya. Sampai Hasan Al-Basri ini penasaran, kenapa kok ada perubahan seperti ini? Apakah sudah mendengarkan radio As-Sunnah? Atau sudah nonton ANB Channel? Atau sudah kenal sunnah atau bagaimana? Karena ada perubahan yang sangat jauh. Maka beliau bertanya, wahai Kisanak, bukankah aku sudah pernah ketemu Anda sekian tahun yang lalu? Dia bilang, betul. Kenapa ada perubahan cara kamu dalam berdagang? Lalu dia mulai bercerita. Ceritanya begini Pak. Kanat li imra'atun. Aku dulu punya istri yang cerewetnya luar biasa. In ji'tuha biqalilin nazarathu. Kalau aku pulang dengan membawa duit sedikit, diremehkan. Wa in ji'tuha bikatsirin qallalathu. Kalau aku pulang dengan membawa duit yang banyak, dianggap sedikit. Jadi suami ini pusing, tiap hari pulang selalu punya masalah dengan istrinya. Kalau nggak berantem ya berantem banget. Isinya cuma tegang saja dengan istrinya. Sehingga abang pulang bawa uang, disayang, abang pulang nggak bawa uang, dimusnahkan. Summa amataha Allah. Kemudian Allah matikan istri saya ini. Alhamdulillah. Bacaan yang benar apa Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatazawwajtu imra'atan ba'daha. Setelah itu saya menikah dengan seorang wanita yang jauh lebih qanaah setelah kematiannya.
Fa idza aratul ghuduwa ila suq, setiap kali saya mau berangkat ke pasar, akhadat bimajami thiyabi, dia langsung memegang baju saya. Jadi bajunya suaminya ditarik. Ini suami istri kurang ajar atau istri yang gimana? Baju suaminya ditarik. Bukan ditarik karena perlawanan, tapi ditarik karena sayang. Kemudian wanita ini mengatakan, ya fulan, ittaqillah wa la tut'imna illa tayyiba. Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah dalam mencari harta. Jangan kau memberikan makan kepada kami kecuali yang halal. In ji'ta biqalilin kasarna. Nanti kalau abang pulang dengan membawa duit sedikit, saya anggap itu banyak. Wa illam ta'tina bi syai'in annak. Kalaupun abang pulang tidak membawa apapun, nanti saya bantu. Masya Allah. Pesan seperti ini ngelerem batin suami. Coba pedagang di pasar angkat tangan. Pedagang di pasar, pernah nggak digituin sama istri? Nggak pernah. Jadi sebelum berangkat kemudian ditarik bajunya. Hati-hati, bertakwa kepada. Nggak pernah. Bapak yang lain ada nggak yang mereka? Nggak pernah, Pak? Nggak pernah. Sudah berapa tahun nikah, Pak? 35 tahun. Nggak pernah diberlakukan kayak gitu. Atau mau diganti yang lain? Baik. Jadi pesan sederhana seperti ini terkadang bisa membuat batin seorang suami jadi lebih tenang, lebih nyaman, sehingga suami tidak terlalu bernafsu ketika mencari harta. Terutama, mohon maaf ya, barangkali ada sebagian di antara ikhwah yang bekerja di unit usaha atau menjual jasa tapi nggak tentu hasilnya. Ya, misalnya driver ojol atau kerja di area tertentu yang kadang ada, kadang tidak, kadang laku, kadang tidak. Terkadang dukungan istri cukup berpengaruh biar mereka bisa tenang ketika berangkat, tenang ketika pulang. Maka ibu-ibu ya, ini mungkin pesan Anda mungkin yang punya suami dengan kerja yang sudah pasti seperti aparat negara misalnya atau karyawan BUMN. Alhamdulillah Anda berada di posisi yang mungkin lebih aman dibandingkan teman-teman Anda yang mungkin suaminya kerjanya nggak pasti, kadang ada penghasilan, kadang tidak. Mungkin ujian Anda lebih berat, tapi tolong tenangkan batin suaminya. Mas nggak perlu takut, berangkat dengan tenang, pulang tenang, apapun hasilnya saya terima. Insya Allah nanti dia datang dengan membawa hasil yang lebih barokah. Baik. Selanjutnya, ancaman kebahagiaan itu ada pada satu penyakit hati, yaitu hasad. Orang jadi tidak merasa bahagia dengan nikmat yang dia punya karena dia punya hasad. Karena itulah diantara kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga, Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut apa, Pak? Sifat hasad yang ada pada dirinya. Allah Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut rasa kebencian dan hasad dari hati mereka, sehingga mereka bisa menjadi hamba yang bersaudara. Jadi karena hasadnya sudah dicabut, maka antara penduduk surga itu bertingkat atau satu tingkatan? Bertingkat. Antara satu penduduk surga dengan penduduk surga yang lain, mereka tidak saling iri. Antara mereka yang berada di tingkatan paling rendah dengan yang tingkatan paling tinggi, tidak saling iri. Karena itu ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi. Beliau pernah mengatakan dalam kitab beliau Sayyidul Khatir, wa ma taba 'aisyu ahlil jannah illa hina nuzi'al hasad wal ghillu min sudurihim. Kehidupan penduduk surga tidak akan bisa merasa nyaman kecuali sejak ketika sifat hasad dan kebencian itu dicabut dari dada mereka. Walaula annahu nuzi'a, andaikan sifat hasad itu tidak dicabut dari dada mereka, tahasadu wa tanghassu 'aishuhum, maka mereka akan saling hasad dan hidup mereka akan tertekan.
kita tidak punya kenikmatan rasa hasad dicabut. Maka yang bisa kita lakukan adalah belajar menahan diri, jangan sampai hasad. Dan kalaupun sudah muncul hasad, berjuanglah untuk menghilangkan. Kita tidak punya jaminan seperti ini ketika hidup di dunia. Karena terkadang hasad itu tiba-tiba muncul dalam hati seorang hamba. Terkadang hasad itu tiba-tiba datang tanpa diundang. Pernah nggak Pak mengalami kayak gitu? Pernah ya? Besar kecilnya tergantung masing-masing kualitas batin. Nah, saat kita muncul seperti itu, jangan dirawati. Karena hasad kalau dirawati nanti makin parah. Dan pada posisi ketika makin parah, efeknya berbahaya. Ada hasad yang sampai menyebabkan orang itu menghilangkan nyawa orang lain. Contohnya hasadnya siapa? Hasadnya Qabil kepada Habil. Sehingga karena dia hasad kepada saudaranya, sampai dia memberikan ancaman, la'aqtulannak, akan aku bunuh kamu. Qala, maka si Habil cuma mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Salahku apa kok sampai kamu mau membunuhku? Kalaupun amalku diterima, Allah menerima amal dari orang yang bertakwa. Saya tidak punya salah apa-apa kok mau kau bunuh. Subhanallah. Tapi hasadnya ini sampai menyebabkan dia harus membunuh saudaranya. Sehingga dikatakan di lanjutan ayat, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Jiwanya mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Dan dia taati jiwanya, dia taati hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya sudah diliputi dengan rasa hasad, penuh dengan kebencian, sampai akhirnya dia membunuh saudaranya. Maksudnya gimana? Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan kalau dia membunuh karena digoda setan. Beda dengan Nabi Adam alaihissalam yang makan pohon larangan karena digoda iblis. Tapi Qabil membunuh saudaranya, di situ Allah tidak menceritakan kalau dia digoda oleh iblis. Namun yang Allah sebutkan adalah fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Jiwanya mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Sehingga sumbernya adalah karena dia mentaati hawa nafsu. Makanya kita paham ya bahwa sumber maksiat ada yang berasal dari bisikan iblis dan ada yang berasal dari bisikan hawa nafsu. Tayyib. Karena itu kita tidak punya jaminan seperti ini, Pak. Sebagaimana jaminan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga. Dan walaupun orang itu terkadang hidupnya sudah mapan, sifat hasad belum tentu bisa hilang. Antara, mohon maaf ya, karyawan Pertamina dengan karyawan Pertamina yang lain mungkin nggak mengalami hasad. Ini kan di Masjid Pertamina ya. Apakah mungkin bisa mengalami hasad? Mungkin ya, mungkin. Kira-kira dalam suasana kerja yang antara satu karyawan dengan karyawan yang lain dalam satu kantor ada perasaan hasad, sehat nggak kerja di situ, Pak? Ini nuansa kerja nggak sehat. Sehingga saling jengkel antara satu dengan yang lain, saling nginjek. Kadang orang ketika mau naik ke atas injek bawah, akhirnya mereka berkompetensi, saingan dan tidak bisa berkolaborasi. Itu suasana hasad yang menghantui kerja di kantor tersebut. Kadang kan ada tipe karyawan itu yang suka melaporkan karyawan yang lain, Pak ya. Ketemu apa dikit lapor, ketemu apa dikit lapor. Akhirnya kerjanya cuma ngelaporin aja. Padahal dia tidak ditunjuk di bagian itu. Tayyib. Karena dia ingin naik dengan cara nginjak yang lain. Nah, jamaah, sekaya apapun kita, tapi sifat hasad ini belum hilang, Anda tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Nah, selanjutnya kita akan langsung menuju kepada fikih nafkah. Jadi itu tadi berkaitan dengan pengantar bagaimana interaksi kita dengan harta. Selanjutnya saya akan ajak Bapak Ibu untuk ke scene berikutnya, yaitu tentang masalah fikih nafkah. Perpindahan harta dari suami ke istri atau dari orang tua ke anak itu ada 3. 1, nafkah. 2, hibah. 3, warisan. Bisa diulang?
Warisan. Baik. Apa bedanya, Pak? Nafkah hukumnya wajib. Dan ini diberikan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan pokok. Sehingga nafkah suami kepada istri adalah harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istrinya sesuai kebutuhan pokok istri. Baik. Karena sesuai kebutuhan pokok, maka nilai nafkah antara seorang wanita ditentukan oleh pengaruh waktu dan tempat. Misalnya ya, nafkah untuk wanita yang hidup di Cirebon, hidup di Jogja, sama atau beda? Mahal mana? Mahal Cirebon. Berapa rupiah nafkah minimal bagi seorang wanita agar dia bisa hidup nggak kaliren, nggak kelaparan? 100.000 cukup? Nggak cukup? Cukup. Untuk ibunya saja, anaknya nanti dulu. 100.000? Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Mungkin kalau di Jakarta beda lagi. Oh nggak cukup Pak, 100.000. Makan sekali 50.000. Di Cirebon makan sekali berapa? Rata-rata 10.000. Di pelosok Klaten beda lagi. 20.000 bisa hidup. Nah, seperti ini tergantung dari waktu dan tempat. Makanya nilai nafkah tidak bisa distandarkan dengan bentuk angka, tapi dikembalikan kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua, hibah. Hibah adalah perpindahan kepemilikan atau pemberian yang sifatnya tidak wajib dan di luar kebutuhan pokok. Sifatnya tidak wajib dan di luar kebutuhan pokok. Misalnya perhiasan atau perabotan atau pakaian yang melebihi dari standar cukup. Itu semuanya hibah dari suami kepada istrinya. Dan dicatat hibah hukumnya tidak wajib. Ada kemarin sebagian ibu-ibu yang sempat tanya ke saya, Pak Ustadz, suami saya sudah umroh beberapa kali, tapi dia nggak pernah ngajak istrinya. Itu berdosa atau tidak? Dosa nggak Pak? Jadi suami kalau punya duit dipakai umroh sendiri, istrinya nggak pernah diajak. Dosa nggak kira-kira? Dosa? Bapak dosa nggak kayak gitu Pak? Tidak. Ibu-ibu dosa nggak? Dosa. Terjadi khilaf ya. Kita kasih kaidah di sini ya. Umroh itu termasuk nafkah atau bukan? Bukan. Karena tidak termasuk nafkah berarti tidak mengumrohkan istri, tidak sampai pada tingkatan meninggalkan kewajiban. Sehingga suami tidak wajib mengumrohkan istri dengan sepakat lelaki, dengan sepakat ulama ya. Suami tidak wajib mengumrohkan istrinya dengan sepakat ulama, karena ini di luar nafkah. Baik, perhiasan itu nafkah atau bukan? Wanita Cirebon kalau nggak dikasih perhiasan mukanya kayak apa Pak? Kecut. Sehingga ini bukan kebutuhan pokok, maka karena bukan kebutuhan pokok, suami tidak wajib ngasih perhiasan. Terus Pak, kalau perhiasan yang dibawa istri itu punya siapa Pak? Punya suami atau punya istri? Tergantung niat suami ketika menyerahkan perhiasan itu ke istrinya. Kalau niat suami menyerahkan perhiasan itu ke istrinya dengan niat hibah, maka sah jadi milik istri. Sebagai konsekuensinya, karena perhiasan itu milik istri, maka yang wajib membayarkan zakat adalah istri. Sebaliknya, apabila suami menyerahkan perhiasan itu, niatnya titip, aku titip ya kalung, tolong dipakein. Aku titip gelang, titip cincin, tolong kamu pakai. Sehingga istrinya jadikan centelan. Berarti perhiasan ini milik siapa? Suami. Karena milik suami, maka yang berkewajiban bayar zakat suami. Ada ibu-ibu yang protes,
Kok kayak gitu Pak Ustaz? Nah yang benar gimana? Seharusnya perhiasan itu milik istri, tapi yang wajib bayar zakat suami. Kok enak kayak gitu? Kalau ada untung dapat untung, begitu ada resiko rugi, yang nanggung suaminya. Kayak gitu Pak? Hah? Bapak kayak gitu nggak? Sabar Pak ya. Baik. Sehingga perlu dirunut dulu kepemilikannya, ini punya siapa, apa akadnya, dan bagaimana niat suami ketika memberikan itu. Karena nanti konsekuensinya adalah berkaitan dengan masalah perhitungan zakat. Sebab zakat suami istri dalam Islam itu dipisahkan. Suami ngitung hartanya sendiri untuk dizakati sendiri, istri ngitung hartanya sendiri untuk dizakati sendiri. Walaupun bisa jadi saldonya dicampur, tapi kepemilikan ketika dalam perhitungan zakat nanti tetap dipisahkan. Baik, selanjutnya ada warisan. Yang ketiga tadi adalah warisan. Apa itu warisan? Warisan adalah perpindahan harta dari pemilik kepada orang lain setelah pemiliknya mati. Dan warisan ini nilainya sudah ditetapkan oleh syariat, oleh Al-Quran. Dan warisan sifatnya ijbari. Ijbari itu apa Pak? Otomatis. Otomatis itu artinya tanpa akad. Sehingga ketika si A mati, otomatis hartanya si A jadi milik siapa? Ahli waris. Baik ada akad maupun tidak ada akad, baik pernah ngomong maupun tidak pernah ngomong, otomatis harta yang dimiliki oleh si A pasca kematiannya akan menjadi milik ahli warisnya. Ketika ada seorang bapak misalnya emosi sama anaknya, terus dia bilang sama anak pertama, pergi kau dari rumah ini, aku tidak lagi mengakui kau sebagai anakku. Setelah marah, mati. Anaknya dapat warisan enggak? Hah? Kenapa dapat? Karena anak tetap anak. Sehingga tidak ada istilah dianulir dari status anak, itu tidak ada Pak. Kamu tak coret dari kakak. Percuma saja. Lah terus aku anaknya siapa Pak? Enggak tahu. Meledak teko watu. Tidak ada istilah manusia keluar dari batu. Sehingga yang namanya anak selamanya akan jadi anak. Makanya kalau misalnya Pak, saya mergoki istri saya berzina dan dia hamil, saya tidak mau mengakui ini sebagai anakku. Solusinya gimana? Hah? Cerai, nggak selesai. Solusinya adalah li'an. Sehingga sang suami bisa mengajukan ke pengadilan tentang kasus yang dialami oleh istrinya, dan dia tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan istrinya. Dalam proses li'an ketika dikabulkan, maka anak ini nanti tanpa nasab, sehingga dia dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya, bukan kepada suami dari wanita ini. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada beberapa kaidah berkaitan dengan masalah nafkah. Kaidah yang pertama mengenai sebab nafkah. Seseorang berkewajiban untuk memberikan nafkah karena 3 sebab. Seseorang berkewajiban untuk memberikan nafkah karena berapa sebab? Pernikahan, kekerabatan atau nasab, dan yang ketiga kepemilikan. Pernikahan, nasab, kepemilikan. Dan kewajiban nafkah karena pernikahan hanya untuk 1 orang, istri. Selain istri tidak ada. Sehingga istri wajib atau suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan tidak berlaku sebaliknya. Ya? Apakah seorang suami wajib memberi nafkah kepada mertua? Wajib atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena bukan termasuk di antara orang yang dalam lingkaran yang wajib dinafkahi. Ya? Mertua bisa jadi mahram, tapi mertua tidak dapat warisan, mertua tidak dapat nafkah. Baik. Contoh yang lain, sepersusuan.
ibu yang menyusui, walaupun bukan ibu kandung, mahram atau tidak? Mahram. Dapat warisan enggak? Tidak. Bisa ngasih nafkah enggak? Wajib ngasih nafkah enggak? Tidak. Kenapa? Karena dalam hal ini adalah hubungannya karena mahram, bukan karena masalah, bukan karena nasab, bukan karena kewajiban nafkah. Sehingga ada beberapa hubungan yang terjadi di antara manusia, hubungan mahram, hubungan perwalian, hubungan nasab, ini semuanya beda. Ada aturannya sendiri-sendiri. Ada orang yang jadi mahram tapi dia nggak dapat warisan. Contohnya, mahram tapi nggak dapat warisan, mertua. Ada yang mahram dapat warisan dan tidak bisa jadi wali. Ada mahram dapat warisan tapi tidak bisa jadi wali. Anak perempuan nggak bisa jadi wali bagi ibunya ya. Contoh yang lain adalah saudara seibu. Saudara seibu itu bisa dapat warisan tapi dia nggak bisa jadi wali. Yang kita maksud laki-laki ya. Bapak punya atau ada seorang wanita punya saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki ini tidak bisa jadi wali. Ada yang bukan mahram, nggak dapat warisan tapi bisa jadi wali. Paman dapat warisan. Paman mahram juga. Bukan mahram, nggak dapat warisan tapi bisa jadi wali. Silakan dicari, Pak. Alhamdulillah. Udah ketemu? Wali? Oke. Kawan. Nah, seperti ini perlu dipahami ya. Jadi ada hubungan beragam dalam diri manusia, ada hubungan kemahroman, ada hubungan perwalian, ada hubungan nasab, ini beda-beda. Udah? Kita kembali ke sini. Jadi sebab orang berkewajiban ngasih nafkah karena 3. Nafkah, nasab, kepemilikan. Nafkah karena pernikahan sudah kita sebutkan tadi ya, yaitu istri. Yang kedua, nafkah karena nasab. Nafkah karena nasab itu cuma 2 jalur, usul, furu'. Usul itu jalur naik, furu' itu jalur turun. Berarti usul itu siapa saja, Pak? Orang tua, kakek nenek, dan seterusnya ke atas. Kalau furu', anak, cucu, cicit, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, dan seterusnya ke bawah. Dan hubungan ini mereka berkewajiban ngasih nafkah, batasnya adalah selama tidak mampu. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, orang tua ngasih nafkah ke anak itu batasnya sampai kapan, Pak? Apa batasnya? Sampai A, sampai anaknya balik. B, sampai anaknya kerja. C, sampai anaknya mampu. Yang mana? A, B, C. Balik. Begitu nggak sudah balik, orang tua nggak wajib ngasih nafkah. Terlantar nanti. Sampai C, sampai anaknya mampu. Jadi kalau misalnya anaknya bekerja tapi tidak mampu, apakah orang tua masih ngasih nafkah? Masih, selama orang tuanya mampu. Pemahaman sebagian masyarakat bahwasanya nafkah itu batas sampai balik, ini keliru. Ada anak ABK. Anak ABK ini dia balik, tapi karena ABK ya dia nggak bisa kerja, dia nggak mampu. Apakah orang tuanya wajib ngasih nafkah ke dia? Wajib. Selama dia tidak mampu, wajib. Taib. Selanjutnya ada kewajiban nafkah karena kepemilikan. Contohnya apa? Budak. Kalau di zaman sekarang selain budak, pembantu. Pembantu itu wajib dinafkahi enggak? Wajib. Alasannya apa? Pernikahan, nasab, atau kepemilikan? Kerja. Kalau itu gaji, bukan nafkah. Apa alasan pembantu itu wajib dinafkahi?
tidak mampu, itu sedekah namanya. Nggak ada. Jadi 3 ini tidak ada. Berarti pembantu pada asalnya tidak wajib dinafkahi. Sudah? Karena 3 alasan ini tidak ada. Oh, tapi kan dia makan bareng kita, itu nggak masalah. Anda ngasih nafkah ke pembantu tidak masalah, tapi pada asalnya tidak berkewajiban. Paham? Kalau Anda sebut itu kan orang yang kita miliki, berarti pembantunya distatuskan sebagai budak. Dan ini keliru ya. Pembantu bukan budak. Sudah? Baik. Siapa yang lebih taat kepada bapak? Istri atau pembantu? Tolong dijawab dengan jujur. Siapa yang lebih nurut kepada suami? Istrinya atau pembantunya? Kenyataannya pembantu, Pak ya? Pembantu. Jadi siapa yang lebih layak jadi istri? Sensitif ini ya. Lanjut ya. Jadi kaidah yang pertama, sebab nafkah ada 3 tadi. Contoh kepemilikan di zaman sekarang adalah hewan piaraan. Maka siapa yang memelihara binatang wajib ngasih nafkah. Baik. Yang berikutnya, nafkah itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dan kebutuhan pokok yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 3: sandang, pangan, papan. Saya ulangi ya. Kebutuhan pokok yang disebutkan dalam Quran hanya 3: sandang, pangan, papan. Tentang sandang dan pangan Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi para kepala rumah tangga, mereka wajib memberikan nafkah berupa rizquhunna, makanan, wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Yang kedua, ayat di surat At-Tolak ayat 6. Ini berkaitan dengan papan. Allah Ta'ala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan tempat tinggal kepada istri kalian sesuai dengan kemampuan kalian dalam memberikan nafkah kepada mereka. Dah? Kaidah berikutnya, berarti kalau sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, suami tidak wajib memberikan yang lebih. Kalau ada yang ngasih lebih, itu statusnya hibah. Dah? Maka kalau ada yang memahami, oh nafkah itu uang jajan, ini pemahaman menyimpang. Nafkah itu ya sandang, pangan, papan. Uang jajan itu hibah. Dan suami tidak berkewajiban ngasih uang jajan. Selanjutnya, nilai kebutuhan pokok masing-masing orang berbeda. Karena itu standar nafkah dikembalikan ke urf yang berlaku di masyarakat. Dikembalikan ke apa? Urf. Dikembalikan kepada standar yang berlaku di masyarakat. Dan tadi sudah kita spill di awal ya. Selanjutnya, kaidah yang keempat, pemberian harta melebihi dari kebutuhan pokok statusnya hibah atau hadiah, dan ini tidak wajib. Kaidah yang kelima, perbedaan agama tidak mempengaruhi kewajiban nafkah. Suami yang menikahi wanita Nasrani, dia tetap wajib ngasih nafkah kepada istrinya. Demikian pula ketika ada beda agama antara anak dan orang tua tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Selanjutnya yang keenam, kewajiban memberikan nafkah disesuaikan kemampuan si pemberi nafkah, karena manusia tidak dibebani melebihi dari kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaknya masing-masing orang memberikan nafkah sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketujuh, nafkah untuk hubungan nasab berstatus wajib jika kondisinya tidak mampu. Berbeda dengan nafkah untuk istri,
berstatus wajib apapun kondisi istri. Sehingga baik istri ini mampu maupun tidak mampu, kerja maupun tidak kerja, suami tetap wajib ngasih nafkah ke istrinya. Karena sebab kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya adalah pernikahan. Selama ikatan pernikahan masih ada, maka suami wajib ngasih nafkah ke istrinya. Dan kedelapan, nilai nafkah murni hak milik penerima nafkah, sehingga tidak bisa ditarik kembali dan tidak bisa ngoreksi warisan. Contoh kasus, si A punya 3 anak. Anak yang ketiga ketika bayi sakit-sakitan, sampai si A jual tanah, si A jual sawah, hingga kemudian anak ini sehat dan hidup besar. Dan lalu si A meninggal dunia. Anak pertama dan kedua ngerti sejarahnya. Sekarang warisan si A tinggal 1 petak tanah. Padahal dulu punya 5, tapi yang 4 dijual untuk pengobatan anak terakhir. Boleh nggak misalnya anak pertama protes? Dulu bapak itu punya banyak tanah, semuanya dijual untuk mengobati kamu. Sekarang beliau sudah meninggal, tinggal punya 1 tanah. Maka karena tanahnya sudah habis, kau nggak dapat warisan. Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Karena masih punya orang tua, dan nafkah yang diberikan oleh orang tua kepada anak itu menyesuaikan kebutuhan. Paham ya? Baik. Sudah? Ada berapa kaidah tadi? 8. Bisa diulang? Kayaknya banyak yang nggak nyatet tadi ya. Kelewat semua Pak ya? Kelewat semua. Nanti tolong lihat tayangan ulangnya di ANB Channel. Baik, yang terakhir sekarang kita akan bahas sengketa dalam rumah tangga karena masalah harta. Setidaknya ada beberapa sebab kenapa sengketa itu terjadi. Pertama adalah suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Ini sebab yang pertama. Untuk sebab yang pertama ini ada 2 kasus yang sering terjadi. Pertama, suami tidak mau memberikan nafkah yang cukup padahal mampu. Ketika ada kasus seperti ini, solusi yang diberikan oleh syariat adalah istri boleh mengambil harta suami secara diam-diam. Dan solusi ini pernah diberikan oleh Nabi SAW kepada Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan. Hindun melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orang yang pelit dan dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku. Kemudian Nabi SAW berikan izin, khudhi mim malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kau boleh ngambil harta Abu Sufyan yang cukup untuk dirimu dan anakmu, bil ma'ruf, dengan cara sewajarnya. Ini diizinkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga istri boleh ngambil harta suami. Syaratnya apa tadi? Jangan ketahuan. Karena kalau ketahuan mungkin jadi masalah besar ya. Baik. Ini kasus pertama. Kasus yang kedua, suami lebih mementingkan dirinya dan menelantarkan keluarganya. Dia punya duit, tapi nggak dikasihkan ke istrinya, dipakai mancing. Ada yang punya hobi suka sepedaan, ada yang punya hobi touring, tapi istrinya nggak dikasih. Suami pelit seperti ini adalah suami pelit tingkat puncak, ketika dia tidak menunaikan kewajibannya. Karena itu orang pelit semacam ini didoakan keburukan oleh malaikat. Setiap pagi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. 2 malaikat. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang memberikan nafkah dengan hartanya. Yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Maka waspada bagi suami yang suka pelit seperti ini. Pelitnya suami tidak akan menambah harta suami.
Lalu apa solusinya? Jika suami pelit nggak mau ngasih, dan suami memiliki harta simpanan yang diketahui oleh istri, maka solusinya sama seperti yang pertama tadi. Istri boleh mengambil secara diam-diam dengan nilai yang wajar. Baik, ini untuk kasus suami terlalu mementingkan dirinya. Yang ketiga sekarang, suami tidak mau bekerja padahal mampu bekerja sehingga keluarganya terlantar. Saya ulangi, suami tidak mau bekerja padahal mampu sampai akhirnya keluarganya terlantar. Bagaimana solusi seperti ini? Tergantung kasusnya. Sebagian suami tidak mau bekerja karena alasan syariah, misalnya belajar atau berdakwah, sehingga tidak mampu bekerja. Pada asalnya tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya tidak menjadi gugur karena alasan berdakwah atau belajar agama. Hanya saja para ulama menegaskan, jika seseorang tidak bisa menggabungkan antara belajar dan bekerja, kalau belajar nggak bisa kerja, kalau kerja nggak bisa belajar, maka dia berhak dapat zakat. Dan kecukupan orang ini menjadi tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial maksudnya gimana Pak? Tanggung jawab masyarakat. Ini sebagaimana yang pernah disebutkan dalam Tanqihul Fatawa Al-Hamidiyah, dinyatakan talzamu 'alal muslimin kifayatu talibil ilmi idza kharaja li talab. Wajib bagi kaum muslimin untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang belajar agama jika dia serius belajar sehingga tidak bisa ngasih nafkah kepada keluarganya. Sampai dikatakan hatta laum tana'u ala kifayatihi yujbarun, sampai ketika mereka tidak mau ngasih zakat kepada talibul ilmi tadi, maka masyarakat ini dipaksa. Masyarakat ini dipaksa. Kami pernah dapat titipan zakat. Kemudian di antara prioritas yang kami lakukan adalah para dai, tulab yang mereka sudah nikah, kuliah dan nggak bisa menafkahi keluarganya. Itu sampai ada pengajuan, kemudian kita kasihkan 5 juta, sekian juta. Banyak sekali mahasiswa S1, S2 di UIM Mbak, yang mereka sudah menikah, bawa keluarga dan nggak bisa menafkahi keluarganya. Nah, seperti ini prioritas untuk dikasih. Sebab mereka bukannya tidak mau kerja, tapi nggak bisa kerja disebabkan harus belajar. Baik, sampai di sini kasus untuk suami menelantarkan istri. Ada berapa kasus tadi? 3 ya. 1, ngasih nafkah tapi kurang. 2, mementingkan diri sendiri. 3, nggak mau kerja karena urusan syar'i. Bagaimana kalau nggak mau kerja tapi alasannya nggak syar'i? Ya dia dipaksa. Kalau nggak mau Pak, dipaksa tetap nggak mau kerja, istri boleh gugat cerai karena suaminya nggak mau kerja. Baik, sekarang kita beralih ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua, suami tidak mampu memenuhi kewajiban. Ada banyak faktor, bisa karena sakit, atau karena sudah berusaha tapi gagal, atau karena bangkrut, atau karena PHK. Nah, dalam hal ini posisi keluarga sebagai keluarga miskin, dia berhak dapat zakat untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anggota keluarganya. Sementara istri punya 2 pilihan. Pilihan pertama, sabar bertahan. Pilihan yang kedua, gugat cerai. Jika dia milih untuk bertahan, maka dia harus bersabar dengan kondisi suaminya yang sedang diuji dengan kemiskinan. Suami Anda bukannya orang yang malas, namun Allah takdirkan dia miskin atau kurang secara ekonomi, atau mungkin karena sakit, atau karena usia sudah lanjut sehingga sudah tua, nggak bisa kerja, sementara istrinya masih hidup. Gimana itu? Sementara dia harus menafkahi istrinya, nggak punya pensiunan, dan tidak ada anak yang ngasih nafkah. Nah, maka orang seperti ini menjadi tanggung jawab sosial. Kalau sudah jadi tanggung jawab sosial, dia berhak
minta ke lazis. Lazisnya nggak ngasih Pak, bisa dituntut itu lazis. Sudah jelas ini orang berhak, kenapa dia nggak dikasih? Dan ini kondisi yang kedua. Sekarang kita beralih ke keadaan yang ketiga. Penyebab prahara rumah tangga karena harta yang ketiga adalah tuntutan pihak istri yang berlebihan. Nah, ini beda dengan 1 dan 2 tadi. Kalau 1 dan 2 itu istrinya normal, tidak nuntut berlebihan, cuman kasusnya ada di suami. Nah, sekarang yang ketiga adalah tuntutan istri yang berlebihan. Di bagian ini permasalahan terbesar ada di pihak istri. Terkadang faktor terbesarnya adalah salah pergaulan. Sehingga ada orang yang terkena virus BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Masya Allah. Dia nggak bisa ngukur kemampuan dirinya, pinginnya ini, pinginnya ini. Akhirnya menuntut suami untuk memberikan yang lebih dari kebutuhannya. Bisa jadi sang suami telah memenuhi kebutuhan nafkahnya, tapi istri selalu merasa kurang dan kurang karena dia ngejar gaya hidup. Sebagian wanita minta suaminya untuk bayar biaya nge-gym, camping, healing, touring, shopping, mancing. Semua itu karena pengaruh circle. Saya sempat menjumpai kasus seperti itu. Sampai cerai dengan suaminya karena istrinya salah circle. Saya tidak bicara orang awam Pak. Dia wanita yang sudah pakai hijab. Sudah lama belajar, istilah tauhid hafal sudah. Tapi karena salah circle, sehingga selesai kajian jam berapa? Jam 9 mulai, selesai jam 10. Tapi pulangnya jam 3. Kemana itu Pak? Yaitu sama teman-temannya, kadang ke mall, terus nanti makan di mall. Awalnya digratisi, besok lagi kayak gitu lagi digratisi lagi, sampai dia merasa gak nyaman. Kok teman-teman saya selalu gratisi saya? Udahlah gantian kita. Akhirnya dia harus bayari. Tapi pakai standar warung-warung yang kayak gitu Pak ya. Kopi kekinian, minuman macan, apa namanya? Maca ya, latte dan seterusnya. Masya Allah. Padahal Masya Allah Pak, suaminya itu kalau makan di pinggir jalan Pak, kalau tambah kuah berapa? Nah, itu. Ini yang kerja, tapi makannya kopi hitam 1. Kalau makan pakai telur berapa, tahu berapa, tambah kuah berapa? Udahlah nasi kuah aja. Demi istrinya yang kalau makan kopi kekinian. Ada kayak gitu Pak. Sampai pisah antara suami istri. Nah, mohon jangan sampai ini terjadi pada keluarga muslim. Ini yang masalah adalah circle istrinya. Sehingga kalau misalnya ya, Anda punya komunitas yang justru menyebabkan Anda semakin tertarik dengan hasrat dunia, sejatinya Anda harus pindah ke tempat yang lain. Anda harus memisahkan diri dari komunitas itu. Walaupun mungkin itu, tapi kan ibu-ibu sudah ngaji semua. Iya, sudah ngaji semuanya. Tapi kamu salah tempat. Seharusnya kamu tidak berada di circle itu. Dan terkadang kumpul dengan orang yang secara kemampuan finansial lebih rendah daripada kita, lebih menenangkan batin daripada kumpul dengan orang yang lebih kaya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Boleh dibacakan. Kemarin ada pertanyaan dari jamaah. Kalau untuk pertanyaan ini yang pertama agak panjang Curhat. Lembar teman. Masya Allah. Nanti dibacakan 3 kali selesai waktunya. Mohon izin Bapak Ibu, ini yang kami bacakan sementara prioritasnya yang berhubungan dengan tema yang kita baik. Tadi ada yang mau tanya langsung Bapak. Silakan. Sambil mencarikan pertanyaan yang relevan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan tadi orang tua sudah tidak mampu tapi punya anak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian dari Pak Ustaz mengenai
memberi nafkah. Hmm. Sampai saya punya anak sudah menikah. Kalau seandainya saya sudah tua, istilahnya apakah anak saya yang laki itu wajib memberikan nafkah sepenuhnya? Ya. Seberang. Baik. Ketika orang tua tidak mampu dan beliau punya anak, apakah anaknya wajib ngasih nafkah? Jawabannya wajib. Sampai kapan, Pak? Sampai orang tuanya meninggal. Gak ada istilah sampai orang tuanya balik, gak ada ya. Tapi sampai orang tuanya meninggal. Sehingga gantian, sebagaimana dulu anak ini gak mampu dinafkahi oleh orang tuanya, maka sekarang ketika anak ini mampu dan orang tuanya tidak mampu, maka orang tua ini wajib dinafkahi oleh anaknya. Kemudian muncul masalah, prioritas yang mana? Istri atau orang tua? Ini kan agak sensitif ya. Sehingga kadang ada sebagian di antara suami itu ketika dia ngasih ke orang tuanya, istrinya nggak terima, sampai gugat cerai, sampai berantem. Ada juga yang ketika dia ngasih ke istrinya, orang tuanya nggak terima, dan terjadilah ketegangan antara orang tua dengan istri. Sebagian suami menghadapi masalah seperti itu. Kadang kalau saya dengerin ceritanya, Masya Allah mas, kok nasibmu goyang ini. Ini kasihan banget ya. Sehingga jadi anak laki-laki yang dulu dibanggakan oleh orang tuanya, tapi dia stres gara-gara mikir tegang antara istri dengan orang tua. Lalu solusinya gimana Pak? Pertama, kita tegakkan prinsip keadilan dulu ya. Bahwasanya nafkah itu sejatinya adalah sesuai kebutuhan. Lebih dari kebutuhan itu hibah. Udah? Sehingga sekarang, kalau seorang suami, seorang lelaki bekerja, dia punya satu istri, dua anak misalnya, dan orang tuanya masih hidup, dua-duanya. Udah? Berarti hasil kerja orang ini cukup untuk menafkahi berapa orang? Ada 6 orang. Dia sendiri, 2 anaknya, 1 istrinya, 2 orang tuanya. Sehingga kerja orang ini cukup untuk menafkahi 6 orang. Harus cukup. Dan UMR Cirebon berapa? 2,8. 2,8? Kok lebih tinggi Kerawang ya? Oh, Kelawang Industri. Cirebon belum masuk? Belum. Apabila dia punya gaji UMR 2,8 juta, sudah di posisi anaknya masih kecil-kecil, orang tuanya sudah lanjut usia, dan dia harus menafkahi seluruhnya 6 orang ini, 2,8 juta, cukup nggak? Ya? Nggak cukup? Nggak cukup. Kalau nggak cukup, maka dia berhak dapat zakat. Itu kalau dia nggak cukup. Sehingga nanti dia boleh mengajukan, saya punya kewajiban untuk menafkahi 6 orang, sebutkan semuanya, gaji saya sekian, dan saya sangat kurang, maka saya minta untuk diberi zakat. Sampai pada tingkatan cukup. Lazis, wajib kasih zakat kepada orang. Jika tidak ada unsur penipuan, sudah dilakukan verifikasi dan dia berhak untuk mendapatkan ini. Dan kalau cukup, misalnya gaji suami 6 juta untuk menafkahi 6 orang, berarti sebulan masing-masing jatahnya 1 juta. Cukup nggak? Cukup ya? Cukup. Kok istri nggak terima? Yang masalah di istri. Karena sebenarnya sudah cukup. Oh tapi Pak, saya itu pengen bisa ikut ke luar kota, jalan-jalan, nabung untuk umroh. Ya kamu mintanya lebih. Ini ngejar gaya hidup, bukan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Duit berapapun cukup untuk hidup, duit berapapun tidak akan cukup untuk ngejar gaya hidup. Nah, seperti ini juga perlu kita pahamkan. Maka lihat dulu standarnya berapa, kemudian berapa nilai nafkahnya, siapa saja yang wajib dinafkahi. Kalau cukup, tidak ada yang boleh protes. Walaupun mungkin kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder istri nggak bisa terpenuhi, tapi dia harus prioritaskan nafkah yang sifatnya wajib. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ini yang pertama agak panjang dan kelihatannya penting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan tim selalu dalam perlindungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Walakum bimithlin. Ini pertanyaan terkait warisan. Yang pertama, ini bertanya apakah hutang orang tua kepada anaknya wajib dibayar. Yang pertama, terus yang kedua, apabila yang berhutang tersebut orang tuanya tersebut meninggal, pembagian warisannya nanti apakah hartanya diambil untuk melunasi hutang tersebut terlebih dahulu, baru sisanya untuk dibagi sebagai harta warisan. Yang kedua, yang kedua panjang. Baik, dua saja berarti ya. Ya. Yang gimana? Yang ketiga ini apabila ada salah satu ahli waris yang ingin menjalankan syariat dengan pembagian warisan, laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Namun ahli waris yang lainnya tidak setuju. Lalu diambil jalur hukum melalui pengadilan agar mereka menyetujuinya sesuai syariat tersebut. Apakah langkah tersebut dibolehkan? Nah. Dengan yang ini sudah disampaikan ke keluarganya, tapi keluarganya tidak menolak. Baik. Yang pertama, apa tadi? Utang bapak kepada anak, apakah wajib dibayar? Pada asalnya utang kepada siapapun wajib dibayar, baik kepada anak, kepada bapak, kepada istri, kepada suami, dan seterusnya. Karena utang tidak hilang hanya karena latar belakang hubungan kekerabatan. Nah, di posisi ketika bapak punya utang ke anak, sampai akhirnya bapak ini meninggal, lalu bagaimana solusinya? Untuk anak ini ada 2 pilihan. Satu, diputihkan sehingga selesai, maka harta yang ditinggalkan bapak semuanya bisa jadi warisan. Atau yang kedua, tidak diikhlaskan. Nah, kalau tidak diikhlaskan, maka harus dipotong dulu nilai utang. Sehingga berapa harta yang ditinggalkan oleh bapak? Sekian juta. Anggaplah misalnya 100 juta. Baru sisanya yang 50 juta dibagi waris. Dibagikan kepada para ahli waris, istri bapak. Itu sudah dijawab caranya juga terkait itu. Mau dilakukan secara syar'i, tapi salah satu anggota keluarga, apakah kira-kira perlu menempuh jalur hukum sehingga nanti diputuskan 2:1? Yang kami ketahui begini, di Indonesia tidak ada undang-undang warisan. Bapak tanyakan ya kepada ahli hukum siapapun, ada nggak undang-undang warisan? Jawabannya nggak ada. Sehingga negara tidak ikut campur dalam proses pembagian warisan. Kalau balik nama warisan dipajeki, nah itu yang lagi viral ya. Itu tidak tahu saya. Tapi di Indonesia tidak ada undang-undang warisan. Artinya apa? Masing-masing warga dalam masalah pembagian waris diserahkan kepada kesepakatan mereka. Mau pakai hukum keluarga, mau pakai hukum adat, mau pakai hukum agama, mau pakai hukum apapun, negara tidak akan ikut campur. Negara baru ikut terlibat jika dilibatkan. Dan negara dilibatkan adalah ketika terjadi sengketa, lalu salah satu ahli waris minta pengadilan untuk menengahi. Nah, di saat itulah nanti negara akan ikut terlibat. Cuman melibatkan pengadilan untuk memutuskan warisan, ya Anda mungkin akan butuh biaya banyak dan waktu yang panjang. Karena sebuah produk hukum di negara kita harganya mahal. Dan itu nanti akan menguras tenaga, menguras biaya. Ya. Selanjutnya, dalam penentuan pengadilan mana, apakah pengadilan negeri ataukah pengadilan agama, yang benar itu tergantung dari agama mayit, bukan agama ahli waris. Maka kalau sampai ada misalnya ya, agamanya muslim, si mayit ini Islam, tapi diselesaikan ke PN, ini malpraktek. Ya, itu malpraktek tuh. Dan bisa dibatalkan. Karena seharusnya ke PA, bukan ke PN. Sebab mayitnya muslim. Maka nanti dia bisa arahkan ke PA untuk diadili sesuai dengan pengadilan agama Islam. Ya? Dan PA di Indonesia ketika memutuskan masalah warisan, rujukannya KHI, Kompilasi Hukum Islam. Karena tidak ada undang-undang. Nah, terus KHI ini apa, Pak?
KHI ini adalah kumpulan fatwa para ulama Indonesia yang membuat beberapa poin berkaitan dengan ahwal syahsiyah masyarakat muslim di Indonesia. Nah, itu yang biasanya dijadikan sebagai rujukan oleh PA untuk membuat keputusan. Memang dalam KHI untuk anak nasab itu masih diberlakukan aturan 2:1. Ya. Sehingga kalau Anda memang mau memperjuangkan itu, masih ada peluang untuk bisa 2:1. Namun catatan berikutnya, dalam masalah warisan, semangat yang dikedepankan adalah mengalah. Sehingga misalnya posisi bapak sebagai anak laki-laki dikasih lebih sedikit karena perbandingannya dibuat sama rata dengan anak perempuan 1:1, dan Anda ngalah, Anda tidak bertanggung jawab, urusan Anda sudah selesai. Artinya tidak harus memperjuangkan pokoknya harus 2:1, tidak harus. Ketika posisi Anda dizolimi dan Anda ngalah, ya sudahlah, saya relakan saja daripada nanti berantem antara keluarga. Bagi rata saya ngalah. Seharusnya saya dapat sekian, tapi karena dibagi rata saya jadi lebih sedikit. Saya ngalah, selesai. Karena semangat yang diajarkan Nabi SAW dalam masalah warisan itu semangat mengalah. Bahkan andaikan misalnya bapak bersedia, saya nggak ngambil sepeser pun, buat semua saudara saya saja yang lain, saya nggak ngambil apa-apa, boleh pak? Boleh. Berarti di posisi ini Anda menghibahkan warisan Anda kepada saudara, Anda nggak ngambil sama sekali, itu boleh. Ada dua sahabat yang bersengketa di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian masing-masing menyampaikan argumentasinya. Karena mereka nggak punya bukti selain hanya penjelasan lisan. Selesai masing-masing menyampaikan argumentasi, kemudian Nabi SAW memberikan muqaddimah sebelum beliau memutuskan perkara. Lalu beliau mengatakan, kalian datang kepadaku. Kemudian masing-masing menjelaskan secara argumentasi mereka masing-masing. Lalu beliau mengatakan, wala'alla ba'dakum alhana bi ba'din fa'aqdi kama asma', dan mungkin salah satu di antara kalian lebih pintar ngomong daripada yang satunya, sehingga aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Maka siapa yang aku putuskan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, sadarilah sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya sepotong bara neraka. Mau diambil silahkan, nggak diambil silahkan. Nah, di sini yang dimaksud dengan pengadilan urusan warisan itu menggunakan bukti kebenaran material. Kebenaran material itu gimana sih Pak? Sesuai pengakuan yang berlaku, sesuai pengakuan yang berkepentingan, yang bersengketa. Nabi SAW tidak ngutus sahabat, coba verifikasi, betul nggak yang dikatakan orang ini? Cari di kampungnya, ada nggak seperti ini? Beliau tidak melakukan pembuktian dengan cara mencari saksi, tapi kebenaran material. Apa yang disampaikan oleh orang ini, artinya di posisi ini hakim pasif, bukan aktif. Kalau aktif kan dia ngirim orang yang nyari saksi atau nyari bukti dan seterusnya. Tapi hakimnya pasif. Rasulullah SAW di posisi itu pasif. Dan praktek di negara kita sudah benar, hakimnya itu pasif. Kamu ngomong apa, diputuskan. Nah, maka mungkin kita sarankan daripada nanti Anda akan kelelahan untuk menggunakan media pengadilan, butuh waktu yang lebih lama, kemudian biayanya juga mahal, akan lebih baik dilakukan secara kekeluargaan, dan Anda kalau di posisi laki-laki dapat jatah lebih sedikit tapi ridho, insya Allah lebih baik. Wallahu a'lam. Selanjutnya ini terkait kehalalan partai di dalam partai keluarga. Saya katakan bagi suami yang bekerja di lembaga asuransi seperti BPJS halal. Apakah gaji suami yang kerja di BPJS halal? BPJS yang mana? Ada dua ya. Ada kesehatan dan ketenaga kerjaan. Kalau ketenaga kerjaan itu kan akadnya wakalah bil istithmar. Jadi perusahaan dia memberikan premi
Dan itu kan sekian persen dari potongan gaji, sekian persen dari perusahaan ya, kombinasinya. Ya. Lalu premi itu diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nanti BPJS Ketenagakerjaan ini dapat prosentase dari nilai total premi tadi sebagai gaji, karena dia menjadi wakil untuk mencarikan di mana tempat yang tepat untuk menginvestasikan dana ini. Informasi yang saya dapat dari mereka yang kerja di situ, dominan penyaluran dana ini untuk obligasi. Bahkan kalau tidak salah 80% sekian gitu ya. Lebih dari 80%. Dan itu jadi peraturan negara. Pemerintah memberikan peraturan dana BPJS Ketenagakerjaan sekian puluh persen digunakan untuk obligasi. Nah, kalau seperti ini yang terjadi dan kita tahu bahwasanya obligasi yang merupakan surat utang dan ada hasil, maka hasil ini masuk kategori riba. Karena apa? Akad utang tidak boleh ada keuntungan. Wallahu alam, itu yang saya pahami di posisi BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau di BPJS Kesehatan mungkin lebih ringan ya. Sehingga tidak ada model akad seperti ini karena ini ditangani oleh negara. Wallahu alam. Selanjutnya terkait nafkah seorang tua kepada anaknya. Bisa bagaimana cara menghadapi keinginan anak untuk kuliah, tetapi kita sebagai orang tua merasa tidak. Bagaimana menghadapi keinginan anak untuk kuliah, tapi selaku orang tua tidak mampu? Ya, ini agak dilema ya. Makanya terkadang pendidikan bagi anak penting untuk banyak diberikan ya perhatian serius terkait memahami kondisi orang tua, tidak membebani orang tua, dan hati-hati jangan sampai anak ini salah circle. Karena mungkin dia lihat temennya ini, tapi aku nggak bisa kuliah. Kemudian sampaikan kepada anak, nggak jaminan yang lulus kuliah lebih berhasil daripada yang nggak lulus SD. Ada nggak yang nggak lulus SD kaya raya? Banyak. Ada nggak yang nggak lulus, yang lulus kuliah pengangguran? Nah, lulus S1 di Jogja Pak, mau pulang takut dia, karena nanti kalau pulang, dibilang sama tetangga S1 kok nganggur. Akhirnya dia bertahan di Jogja, tapi juga bingung ngapain di Jogja. Terus kuliah lagi S2, hanya karena pertimbangan daripada nanti disebut nganggur kuliah. Dan banyak itu kasusnya. Sehingga kadang kalau kita kenalan, sekarang ngapain? S2. Oh, pengangguran. Dominan Pak, S2 itu pengangguran sebenarnya. Nganggur terselubung, mau pulang malu, bertahan di kota dia belajar biar nggak dianggap pengangguran, akhirnya ya sudahlah S2 saja. Nah, yang dicari itu kira-kira S2 yang tidak terlalu serius belajar ya, jurusan-jurusan yang kira-kira ketika ditempuh S2 gampang dijangkau, dan itu cukup banyak. Makanya mungkin teman-teman juga perlu mempertimbangkan ya, sah-sah saja Anda belajar di bangku kuliah, tapi tolong perhitungkan efisiensi. Tidak ada perusahaan yang mau menerima pelamar kerja S2. Rata-rata kan kalau nggak STM, kalau nggak SMK, S1 Pak. Yang lamar kerja kok S2 ya, perusahaan mana yang berani gaji S2? Dia akan lebih senang untuk didik dari awal daripada kemudian ada orang yang langsung sudah berada di tingkatan atas. Jadi mungkin tolong ini dipertimbangkan juga ya. Dan anak-anak yang sudah lulus SMA, nggak jaminan bahasanya ketika Anda kuliah Anda akan lebih sukses daripada ketika Anda tidak kuliah. Wallahu a'lam. Baik, ada satu lagi tadi, Bapak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Terima kasih. Menyimak itu ada 3 organisasi, salah satu Lomba 25 waris. Ada satu saya tanyakan tentang waris, yaitu waris itu otomatis bagaimana kalau anaknya lain agama,
kemarin bukan muslim itu satu. Apakah harus otomatis dapat atau terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisan itu otomatis, tapi ada penghalang. Ada 3 penghalang utama yang disebut dengan al-hajbu bil wasfi. 3 penghalang seseorang bisa mendapatkan warisan, sehingga dia seperti tidak ada. Beda agama, pelaku pembunuhan, yang ketiga perbudakan. Status dia beda dengan orang yang meninggal. Sehingga misalnya ada bapak sama anak, bapaknya sudah merdeka, anaknya masih budak. Maka nanti ketika sang bapak ini meninggal, anak ini nggak dapat warisan dari bapaknya. Sudah? Selanjutnya, kalau beda agama gimana Pak? Ini kasus yang cukup banyak terjadi di sekitar kita. Ya beda agama tidak dapat warisan. Nabi SAW mengatakan, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim. Muslim tidak dapat warisan dari orang kafir, dan kafir tidak dapat warisan dari muslim. Karena beda agama memutus hubungan waris. Walaupun hubungan nasab tidak putus. Abdullah bin Mas'ud selamanya akan Abdullah bin Mas'ud. Anas bin Malik selamanya akan Anas bin Malik. Walaupun Mas'ud mati kafir, Malik bin Nadr mati kafir. Hubungan nasab tidak hilang. Walaupun beda agama, tapi waris putus. Karena itu solusi apa yang bisa ditempuh kalau kemudian ada anak yang beda agama? Yang bisa ditempuh adalah dia bisa dikasih hibah sebelum orang tuanya meninggal, atau diberi wasiat jika nanti bapak meninggal kasihkan ke si A sekian. Tapi wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Alhamdulillah. Baik, sekarang pas jam 10. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari setiap upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam mencari nafkah yang halal untuk kesejahteraan bagi keluarganya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.